Assalamualaikum guys. Malam ini saya akan membacakan tentang keutamaan buku dan faedah membaca dari buku La Tahzan karya Direktur Aid Al-Qarni. Oke guys, kita mulai. Keutamaan buku. Abu Ubaidah mengatakan bahwa Al-Muhallab pernah berkata kepada anak-anaknya dalam wasiatnya, "Wahai anak-anakku, janganlah kalian tinggal di pasar kecuali dekat dengan pembuat baju besi dan pembuat kertas." Salah seorang sahabat pernah berkata kepadaku, "Saya membaca sebuah buku salah seorang syekh yang berasal dari Syam yang di dalamnya berisi tentang catatan sejarah Ghattafan. Katanya semua kebajikan menjadi sirna kecuali di dalam buku-buku." Saya juga pernah mendengar Al-Hasan Al-Lu'lu'i berkata, "Saya melakukan perjalanan selama 40 tahun, dan saya tidak pernah tidur siang, tidak pula pada malam hari, dan tidak pula bersandar, kecuali buku selalu saya letakkan di dada." Ibnu Al-Jaham berkata, "Jika kantuk datang menyerang sebelum waktunya tidur, maka saya akan mengambil salah satu buku dari buku-buku hikmah. Dengan buku itu saya merasakan adanya gelora untuk mendapatkan nilai-nilai dan adanya kecintaan terhadap perbuatan-perbuatan baik yang menyeruak ketika saya mendapatkan sesuatu yang menarik dan yang meliputi hati dengan kebahagiaan. Ketika perasaan hati dalam kondisi sangat senang, membaca dan belajar akan lebih punya kekuatan untuk membangunkan daripada suara keledai dan bunyi reruntuhan yang mengejutkan." Ibnu Al-Jaham berkata lagi, "Saya sangat senang dan cinta kepada buku, dan bila saya berharap untuk mendapatkan manfaat darinya, maka Anda akan melihat saya jam demi jam memeriksa beberapa halaman lagi yang tersisa, karena takutnya mendekati halaman terakhir, dan bila buku itu berjilid-jilid dengan jumlah halaman yang banyak, maka sempurnalah hidup ini dan lengkaplah kegembiraan ini." Al-Atabi mengomentari sebuah buku yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu, "Seandainya bukan karena banyaknya jumlah halaman, pasti saya akan menyalinnya." Ibnu Al-Jaham pun menimpali, "Tapi saya justru suka terhadap apa yang tidak Anda sukai. Saya tidak pernah membaca satu pun buku besar kecuali saya dapatkan manfaat di dalamnya, dan tidak terhitung berapa banyak buku kecil yang saya baca yang ketika selesai membacanya saya tidak berbeda dengan ketika mulai membaca. Sedangkan kitab yang paling mulia dan paling tinggi, ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman." Quran Surat Al-A'raf ayat 1. Dan lanjut ya guys, kita baca. Saya akan membacakan faidah membaca. Faidah membaca ini ada 11. Nomor 1, membaca dapat mengusir perasaan was-was, kecemasan, dan kesedihan. Nomor 2, membaca dapat menghindarkan seseorang agar tidak tenggelam dalam hal-hal yang batil. 3, membaca dapat menjauhkan kemungkinan seseorang untuk berhubungan dengan orang-orang yang menganggur dan tidak memiliki aktivitas. Nomor 4, membaca dapat melatih lidah untuk berbicara dengan baik, menjauhkan kesalahan ucapan, dan menghiasinya dengan balaghah dan fasahah. Nomor 5, membaca dapat mengembangkan akal, mencerahkan pikiran, dan membersihkan hati nurani. Nomor 6, membaca dapat meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan daya ingat serta pemahaman. Nomor 7, dengan membaca orang dapat mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain, kebijaksanaan kalangan bijak bestari, dan pemahaman ulama. Nomor 8, faedahnya yang ke-8, mematangkan kemampuan seseorang untuk mencari dan memproses pengetahuan, untuk mempelajari bidang-bidang pengetahuan yang berbeda dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Yang ke-9, menambah keimanan, khususnya ketika membaca buku-buku karangan kaum muslimin, sebab buku merupakan pemberi nasihat yang paling agung, pendorong jiwa yang paling besar, dan penyuruh kepada kebaikan yang paling bijaksana. Faidah membaca nomor 10, membaca dapat membantu pikiran agar lebih tenang, membuat hati agar lebih terarah, dan memanfaatkan waktu agar tidak terbuang percuma.
Yang terakhir adalah membaca dapat membantu memahami proses terjadinya kata secara lebih detail, proses pembentukan kalimat, untuk menangkap konsep dan untuk memahami apa yang berada di balik tulisan. Seorang penyair mengatakan kehidupan jiwa adalah konsep dan makna, bukan yang engkau makan dan minum. Oke guys, segitu aja ya yang saya baca malam ini, yang saya bacakan malam ini. Terima kasih telah bersedia untuk mendengarkan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.